Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan rutin sister kali ini bersama Ustadz Emma Juhaima dengan tema hidup bersama menuju surga. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa agama Islam menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan kita kali ini akan dibacakan dulu ayat suci Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 40 dengan oleh Ibu Oci. Mangga Ibu Oci dengan salih tilawah Ibu Asri. Langsung ya? Langsung, Bu? Ya, langsung aja, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum ajwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunsifun wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lahwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban adraba li ashabil yamin thullatsun minal awwalin
wa thullasum minal akhirin. 1 sampai dengan 40. Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Serta dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ibu Ustazah. Betul ya Bu? Sudah hadir ya Bu? Sudah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya hari ini temanya sangat bikin speechless, nggak bisa membayangkannya, sudah pengen nangis gitu. Temanya adalah hidup bersama menuju surga, yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Emma Juhaima. Saya akan bacakan dulu CV Ibu Ustazah Emma Juhaima. Saat ini Bu Emma beralamat di Sindang Sari 2 Indah 2 nomor 10 Antapani Wetan. Beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dan juga mengajar di Taman Kanak-kanak Quran di dekat rumah beliau. Oke, langsung saja Ibu Ustazah, dipersilahkan. Suara saya terdengar gitu? Agak kurang kecil ya? Iya. Iya, ini pakai laptop ya. Mudah-mudahan bisa ini suaranya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu di majelis taklim Ummahatus Sholihah ya. Barakallahu fikum atas keselamatan ini. Sama Sister Salimah Antapani Tengah dan Antapani Kidul. Oh ya, terselenggara bersama Pra Salimah Antapani Tengah dan Antapani Kidul ya. Barakallah. Ya, alhamdulillah Allah memberkahi kita di sore hari ini, di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah, dan tentunya ibu-ibu di sini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar senantiasa taufik dan hidayahnya mengalir untuk kita semua dalam keadaan insya Allah kita beriman ya, insya Allah
Dan tentunya mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu taman-taman surga di dunia ini, karena di majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah, dan di dalamnya insya Allah orang-orang yang menuju memantaskan keimanannya insya Allah akan menjadi taman-taman surga di dunia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua semua insan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan sampai kita di umat yang akhir zaman yang mengimaninya walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, insyaallah. Ya, saya diamanahi untuk menyampaikan materi berkaitan dengan keluarga, karena ini menjadi salah satu tentunya tema yang harus terus kita bahas ya, karena insya Allah mungkin di sini semua ummahat ya, semua sudah menikah ya, dan tentunya sudah punya tanggung jawab baik sebagai istri ataupun sebagai ibu gitu. Tentunya dalam perjalanan pernikahan ini, baik yang bisa jadi di sini ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun gitu ya, atau 15 tahun atau lebih gitu. Nah, mungkin dari setiap fasenya, tentunya pernikahan ini berbeda-beda tantangannya gitu ya. Nah, itu yang harus terus kita gali, karena dengan perkembangannya banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga ini. Mungkin kita terkait lebih kepada tugas-tugas sebagai seorang istri ya, karena ketika kita memahami sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban sebagai istri, maka insya Allah hak-hak kita sebagai istri akan didapatkan. Yakinlah itu gitu ya, karena tentunya keluarga muslim adalah yang di dalamnya terdapat muslimah yang solehah dan muslim yang soleh insya Allah ya. Karena ketika kita ingat-ingat kembali tujuan menikah di saat mungkin ada yang tadi ya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau bahkan 25 tahun yang lalu, maka ingatlah tujuan pernikahan itu apa gitu ya. Maka ketika tujuan pernikahan itu di tengah perjalanan melenceng, maka segera diperbaiki gitu ya. Diperbaharui bahwa tujuan pernikahan ini insya Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka tadi sesuai judul yang hilang ya suaranya? Hilang suaranya Bu, mohon maaf Bu. Tertutup, maaf. Ya, dalam perjalanannya tentu kita banyak hal yang harus terus diperbaharui kita, baik sebagai istri ataupun sebagai ibu. Jadi semuanya harus sinergi gitu ya. Baik peran kita sebagai peran pribadi, sebagai hamba Allah, baik peran kita sebagai istri, baik kita sebagai seorang ibu, dan tentunya sebagai anggota masyarakat. Itu harus kita selaraskan senantiasa dengan tadi tidak membentur-benturkan peran-peran kita gitu ya. Nah, mungkin yang sedikit hari ini ingin sharing barangkali ya, karena bisa jadi pengalaman ibu-ibu di majelis ini lebih dari ilmunya lebih dari saya gitu, tapi tidak ada salahnya kita sharing terkait dengan, karena pada perjalanan problematika rumah tangga itu beragam gitu ya. Nah, kita harus pandai-pandai mencari formula-formula yang cocok untuk kondisi rumah tangga kita gitu ya. Makanya mungkin tadi coba kita kilas balik gitu ya, niat-niat kita saat kita menikah, dalam perjalanan seperti apa, maka terus diperbaharui niat kita agar senantiasa semata karena Allah gitu ya. Nah, harus kita pahami bahwa tentunya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, sudah ditakdirkan menjadi seorang istri atau seorang ibu, maka keluarga adalah anugerah dari yang Maha Pencipta untuk kita, makhluknya gitu ya, yang harus senantiasa kita jaga.
dijaga dari apa gitu ya? Dijaga dari sesuai yang Allah perintahkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan mungkin di sini sudah pada hafalnya insya Allah ya, bahwa keluarga kita harus terjaga dari siksa api neraka gitu ya. Mungkin bisa diulas kembali di dalam surat At-Tahrim ayat 6, artinya seperti apa, terjemahannya seperti apa gitu ya, tafsirnya seperti apa agar kita bisa terus memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita gitu ya, sehingga terus berada dalam keridhaan Allah gitu ya. Semuanya gitu. Karena anggota keluarga itu di dalamnya ada istri, ada suami, ada anak-anak, bahkan bisa jadi mungkin di antara kita yang ada khadimat di rumahnya itu adalah anggota keluarga kita yang harus kita jaga kesolehannya. Maka kesolehan itu harus terus kita tanamkan dengan berbagai ilmu yang hari ini begitu luar biasa ya. Khasanah keilmuan keislaman itu begitu luar biasa hari ini. Kita bisa dapatkan dari kajian, dari buku-buku yang disuguhkan gitu ya. Begitu banyak yang bisa kita pelajari gitu terkait dengan rumah tangga ini gitu ya. Nah tadi ya, bahwa ketika kita mensyukuri bahwa keluarga ini adalah anugerah, maka tentu kita akan berusaha bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi bahwa rumah tangga yang hari ini mungkin langgeng gitu, baik-baik saja, itu bukan tanpa masalah gitu. Tapi mereka yang rumah tangganya luar biasa tenang, aman, damai gitu ya, di dalamnya mereka berusaha untuk mengelola berbagai permasalahan rumah tangga yang ada dengan dikembalikannya kepada Allah, kepada Allah dengan sesuai aturan-aturan yang ada dan tentunya sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta istri-istrinya seperti apa gitu ya. Nah, yang lebih luas lagi saya ingin sampaikan dalam buku Membangun Keluarga Idaman gitu ya, luar biasa ya. Kalau misalkan di antara ibu-ibu yang sudah memiliki bukunya, maka boleh diperdalam lagi, direnungkan lagi gitu ya. Dan tentunya kita tidak hanya ingin bahwa ilmu itu hanya menjadi sekedar ilmu yang kita ketahui, tapi bagaimana menjadi sebuah amal gitu ya, action gitu dari kita, sehingga tadi rumah tangga kita insya Allah senantiasa dipenuhi oleh keridhaan Allah gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sebuah sistem Allah, petunjuk Nabi, sekaligus perilaku atau akhlak bagi manusia. Karenanya kehidupan dalam rumah tangga Muslim menjadi nilai ibadah yang komprehensif dan tradisi yang harus dihidupkan, dituburkan dan dibina secara terus-menerus. Gitu ya. Ya alhamdulillah lewat kajian Majelis Taklim Ummahatus Sholihah dan Perang Salimah Anteng dan Anti ini, mudah-mudahan ini menjadi wadah gitu ya, bahwa kita terus berupaya menghadirkan ilmu-ilmu berkait dengan kerumah tanggaan. Mungkin nanti bisa dipanggil yang ahli dari sisi psikologi gitu ya, yang ahli dari sisi syariah gitu ya. Kalau di sini mungkin saya lebih tertarik kepada pengalaman mungkin ya, pengalaman bagaimana formula-formula mengatasi hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga kita seperti itu. Jadi tadi ya, bahwa ketika kita sudah bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka insya Allah kita akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Menjaganya dengan apa? Dengan tadi mengembalikan semuanya kepada Allah, dengan mengikuti semua aturan-aturannya, dan tentunya menjauhi yang menjadi larangannya. Karena setiap Allah memerintahkan sesuatu, pasti akan ada tujuan di dalamnya. Gitu ya. Termasuk kenapa kita diperintahkan untuk menikah gitu ya. Karena memang rumah tangga ini menjadi satu-satunya jalan dipertemukannya antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Tidak ada ikatan-ikatan lain kecuali rumah tangga lewat pernikahan ini. Gitu ya. Nah, di sini
hanya rumah tanggalah sarana yang dapat menghimpun kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan, membentuk sebuah keluarga menjadi bagian dari menjalankan agama. Gitu. Jadi ketika membentuk sebuah keluarga itu adalah bagian dari kita menjalankan agama. Terus ketika kita berusaha untuk menjaganya, itu adalah bagian dari jihad, gitu, luar biasa gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk menjaga rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya, gitu, itu adalah bagian jihad kita. Gitu. Ternyata jihad itu bukan hanya sebuah peperangan yang ini gitu ya, yang senjata. Ternyata ketika kita berusaha menjaga rumah tangga itu adalah bagian dari jihad kita, gitu ya. Maka dari itu mungkin kita harus terus berusaha menambah hasanah keilmuan kita tentang rumah tangga, tentang parenting gitu. Insya Allah sekarang begitu banyak parenting terkait dengan keluarga, mengurus anak seperti apa gitu ya, dengan perkembangan yang luar biasa hari ini. Terus bahkan ketika kita berusaha tadi menyelaraskan semua yang terjadi di dalam rumah tangga kita itu insya Allah suatu saat kita akan terus menemukan formula-formula yang sehingga permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu permasalahan kecil gitu ya, karena permasalahan kecil ketika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat akan menjadi permasalahan yang besar gitu ya, seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan kecil maka selesaikan segera gitu ya, selesaikan segera sehingga ya tadi tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar gitu ya. Itu terkait dengan hal-hal definisi keluarga gitu ya. Nah, yang ada di dalam rumah tangga adalah ya tadi unsur-unsurnya adalah istri yang salehah dan suami yang saleh. Tentunya kita berpikir bahwa ketika seseorang berusaha menjadi pribadi yang saleh dan alhamdulillah dipertemukan dengan suami yang saleh, tentunya akan menjadi sebuah rumah tangga yang saleh. Dan kita berpikir bahwa rumah tangga hanya cukup menjadi rumah tangga saja, tapi kita harus berpikir besar bahwa ketika rumah tangga yang saleh, insya Allah akan membentuk masyarakat yang saleh, gitu ya. Dan setelah masyarakat yang saleh itu terbentuk, insya Allah akan tercipta bangsa yang saleh. Dan itu bermula dari kita, dari peran kita sebagai seorang istri, gitu ya. Dan kita senantiasa berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik untuk keluarga kita, sehingga kita insya Allah anak-anak kita, pasangan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, gitu ya, walaupun tidak dalam pengawasan kita, gitu ya. Mungkin ketika anak masih kecil kita sering bersama-sama gitu, tapi ketika nanti anak sudah mulai besar, dia punya acara sendiri, punya ini sendiri, punya dunia sendiri, dan itu yang terkadang lepas dari pengawasan kita. Maksudnya lepas ketika mereka sudah bukan lepas ya, tidak selalu ada dalam pengawasan kita selama 24 jam. Mudah-mudahan terlindungi dari hal-hal yang buruk gitu. Maka senantiasa mendoakannya seluruh anggota keluarga agar senantiasa berada dalam koridor yang Allah ridhoi gitu. Karena dengan tantangan hari ini, dengan godaan hari ini, jadi anak-anak kita juga perlu sentuhan-sentuhan yang lebih dari kita sebagai seorang ibu gitu ya. Walaupun namanya sentuhan itu tidak selalu harus larangan barangkali ya, atau hal-hal lain yang membuat anak kita tidak nyaman berada di rumah karena kitanya terkadang ya cerewet yang tanda kutip ya. Tapi kalau cerewetnya positif mah insya Allah anak-anak tidak senang gitu ketika bersama dengan kita gitu. Jadi ya banyak hal yang harus kita terus upayakan di dalam rumah tangga kita, selesaikan dulu antara istri dan suami, sehingga insya Allah permasalahan yang ada di antara kita dan anak kita juga insya Allah selesai gitu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana yang pertama itu kita berusaha untuk membangun kesolehan seluruh anggota keluarga, dari mulai diri kita, mulailah dari diri kita,
pasangan kita dan anak-anak kita. Tanamkan akidah dari mulai sejak dini itu, bahkan juga sejak dalam kandungan, bahkan ketika kita dulu menikah pun gitu ya, tujuannya insya Allah karena Allah gitu ya. Sehingga dalam perjalanan juga Allah pelihara sampai saat ini ya, seperti itu. Jadi membangun kesalahan itu harus tentunya harus bekerja sama antara seluruh anggota keluarga, saling mengingatkan, saling mensupport gitu ya, berikan reward terbaik ketika anak-anak kita berbuat yang luar biasa gitu ya, karena hal-hal prinsip yang harus senantiasa kita jaga adalah kewajiban-kewajiban inti yang ada di dalam rukun Islam ya, bagaimana anak-anak dididik sejak dini untuk senantiasa melaksanakan sholat gitu, sehingga nanti saat mereka sudah wajib sholat, mereka sudah terbiasa dengan mendirikan sholat. Support anak-anak laki-laki kita untuk sholat di masjid, mendirikan sholat di masjid gitu ya. Dan kita pun yang perempuan sholat berjamaah di rumah gitu ya. Jadi, dan berikanlah saling keterladanan di antara anggota keluarga gitu ya. Jadi apalagi kita seorang ibu gitu, jadi ketika kita memerintahkan suatu hal, maka kita pun seharusnya berada di dalam amal saleh itu gitu. Karena anak itu mudah sekali meniru apa yang kita lakukan gitu. Itu membangun kesalahan di antara anggota keluarga. Yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk mensupport kerjasama gitu, kerjasama dalam menjalankan semua peran gitu. Baik kita membantu suami pun membantu kita, begitu pun dengan anak-anak kita gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ya tadi formulasikan gitu ya dengan anak-anak kita, bagaimana agar kewajiban rumah tangga itu terkelola dengan baik di rumah tangga kita gitu. Ada hal lain itu bisa lihat coretan tadi dari dua buah buku yang luar biasa gitu ya tentang rumah tangga ini. Jadi bagaimana di dalam rumah tangga seorang muslim itu kita saling bekerja sama menegakkan kewajibannya masing-masing, saling menciptakan kelestarian kasih sayang juga menjadi hal yang sangat penting ya. Karena kasih sayang, kalau cinta itu ya, maksudnya kalau cinta terhadap fisik, maka itu akan suatu saat ketika fisik sudah tidak menyenangkan gitu, maka akan luntur. Tapi bagaimana melestarikan kasih sayang itu, jadi sampai nanti di usia yang sudah renta barangkali ya kita masih dalam keadaan berkasih sayang. Luar biasa, mungkin banyak sekali video-video yang menunjukkan bagaimana kasih sayang ditunjukkan antara pasangan yang sudah nenek-nenek dan kakek-kakek. Nah, begitu pun dengan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melihara kasih sayang di antara kita sampai nanti itu, bahkan kita berpikir sampai nanti ke surga Allah gitu. Sehingga tadi kita berusaha untuk menggiring keluarga kita untuk sampai kepada tahap itu. Nah, dalam perjalanannya ketika kita menemukan hal-hal yang membuat kita tidak menyenangkan, gitu ya, tidak menyenangkan kepada baik itu kepada pasangan atau kepada anak-anak, maka berpikirlah untuk cari kebaikan sebanyak-banyaknya, kebaikan pada pasangan atau pada anak-anak. Cari 1000 alasan agar kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan itu. Karena pada dasarnya ketika kita kecewa dalam satu hal itu, satu sikap, maka bisa jadi pasangan atau anak kita juga pernah dikecewakan oleh kita. Itu yang harus kita pahami itu. Jadi bagaimana kita berusaha untuk saling memberi yang terbaik, sehingga ketika kita saling memberikan yang terbaik, insya Allah tidak akan terjadi sebuah saling menuntut ya di antara kita gitu. Ketika suami istri memberikan yang terbaik untuk suaminya, suami memberikan yang terbaik untuk istrinya, maka akan yang lahir ada
ya tadi saling bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitupun dengan kehadiran anak-anak kita dengan berbagai pernak-perniknya gitu ya. Karena bisa jadi di antara anak-anak tuh ada yang punya keunikan yang luar biasa, yang bisa jadi dipandang sama yang lain tuh sisi negatifnya gitu. Nah, kita sebagai seorang ibu tentunya harus punya peran yang luar biasa terhadap anak-anak yang unik ini gitu. Karena pada perjalanannya anak tidak akan mulus terus gitu, ngikutin apa yang kita inginkan. Misalkan ada kalanya anak-anak itu diminta untuk sholat susah gitu ya, sholat masih juga susah gitu. Nah, bagaimana mengelola hal tersebut untuk tetap menjadi bagian perjuangan kita gitu ya. Kalau kita maka hati-hatilah dengan kata-kata seorang ibu. Ketika kita menemukan hal-hal tersebut, kita berusaha untuk pertama cari kata-kata yang sebaik mungkin gitu ya, untuk anak-anak kita agar anak-anak kita tidak merasa dilabeli hal-hal yang negatif gitu ya. Ketika kita sudah berusaha untuk misalnya memerintahkan sebuah ibadah yang wajib gitu, maka berdoa kepada Allah agar dilembutkan hatinya gitu. Sehingga suatu saat insya Allah dengan doa-doa kita yang ikhlas, yang tulus, suatu saat kita akan menemukan anak kita beribadah dengan kesungguhan karena Allah gitu, tidak karena atas perintah bundanya, perintah umumnya gitu, perintah gurunya gitu, tapi atas kesadaran karena itu adalah kewajiban setiap manusia gitu. Yang mungkin di sini anak-anaknya ada yang masih kecil gitu, atau sudah ada juga yang sudah dewasa, atau bisa jadi ada yang sebentar lagi menikahkan barangkali mungkin di situ beragam posisi-posisi kita. Nah, mungkin itu yang harus terus kita kelola dengan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk seorang ibu yang merasa bahwa menjadi seorang ibu yang kurang berhasil gitu. Nanti yang harus kita perasaan itu harus kita lihat bahwa manfaatkanlah setiap momen yang hadir kepada kita. Contohnya mungkin ketika anak-anak masih kecil, yang saya rasakan kita itu sulit sekali untuk melakukan amal-amal pribadi ya, ketika anak-anak masih balita. Nah, itu juga kadang kita tidak sadari bahwa mengurus balita yang begitu luar biasa gitu, itu menjadi bagian ibadah yang besar. Karena insya Allah anak-anak kita itu adalah investasi akhirat kita gitu. Nah, sekarang kita suka merasa bahwa apanya waktu buat kita gitu. Insya Allah ada saatnya ketika kita nanti justru ketika anak-anak kita nanti sudah besar, bisa kita akan ngangenin lah, maksudnya ingin ketika dulu anak-anak suka gandulin kita kemana aja, bahkan ke dapur aja ikut gitu. Nanti suatu saat anak itu diajak pergi saja nggak mau gitu, karena dia sudah punya acara. Nah, itu yang harus jangan sampai kita termasuk yang menyesal gitu ya, karena dulu ketika anak-anak masih kecil kita kurang dekat gitu ya, kurang banyak waktu dengan mereka gitu ya. Jadi nikmatilah setiap fase-fase yang ada pada kita, baik pribadi ketika kita baru menikah kita menjadi seorang istri dan Allah anugerahkan anak 1, 2 atau 3 gitu ya. Nah, itu mungkin harus kita syukuri, sehingga ketika syukur itu hadir dalam diri kita akan selalu berusaha ya tadi memberikan yang terbaik gitu, untuk keluarga kita. Sehingga insya Allah dengan doa-doa di setiap sholat kita, setiap malam doa di 3 malam kita, misalnya itu menjadi salah satu penjagaan gitu dari Allah untuk kita dan keluarga kita ya. Jadi yang pertama bagaimana kita berusaha membangun kesolehan seluruh anggota keluarga tanpa kecuali siapapun yang ada di dalam rumah kita, termasuk kita di koordinat kita gitu ya. Yang kedua bagaimana kita berusaha untuk saling support
bekerja sama dalam melaksanakan peran kita masing-masing. Dan yang ketiga, bagaimana tadi kita berusaha untuk melestarikan kasih sayang di antara anggota keluarga itu. Dan tentunya yang terakhir yang harus kita berusaha terus untuk mencari solusi dari setiap permasalahan atau problematika rumah tangga yang hadir di tengah kita. Karena bisa jadi formula satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain berbeda-beda. Itu yang harus kita tidak bisa menyamakan. Misalkan saya ketika menyelesaikan problem ini begini, pasti berbeda gitu dengan rumah tangga yang lain. Gitu. Kita dengan ilmu yang kita dapatkan dari baik itu dari ustazah, gitu, dari ustaz-ustaz yang lain, dari sisi psikologi, dari sisi ilmu syariah, maka ya tadi kita berusaha untuk menjadi tidak hanya ini gitu, tapi bagaimana kita mengamalkan dari setiap ilmu yang kita dapatkan, baik itu dari parenting atau hal-hal lain, sehingga insya Allah ilmu kita menghasilkan sebuah amal. Ketika ilmu menghasilkan sebuah amal, insya Allah akan menjadi tadi sebuah keimanan, sebuah ketakwaan, dan insya Allah itu akan menjadi penjaga kita, akan menjadi penjaga keluarga kita, tidak terlepas dengan berbagai hal-hal yang terjadi di dalamnya, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin lebihnya kita sharing aja ya, karena bisa jadi pengalaman ibu di sini akan menambah ilmu satu sama lain di antara kita. Mungkin yang harus kita pikirkan tadi sinergikan bahwa peran pribadi kita sebagai hamba Allah, peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu, dan peran kita sebagai anggota masyarakat tidak dibentur-benturkan gitu. Jadi sinergikan semuanya, jadi selaras sehingga insya Allah semuanya menjadi amal soleh yang berkesinambungan sampai ajal memisahkan di antara anggota keluarga itu. Jadi kita harus berpikir bahwa ketika salah satu di antara anggota keluarga kita akan pergi bekerja, misalnya kita akan pergi bekerja, anak-anak kita akan pergi ke sekolah, maka hantarkanlah dengan doa yang terbaik. Jangan pergi dulu sebelum mereka itu hilang dari pandangan kita. Karena dengan doa-doa yang kita panjatkan mudah-mudahan jadi energi yang positif buat dia melangkah di luar rumah, ya, seperti itu. Jangan sampai ya tadi kita ketika kita berpisah itu dalam artian ketika kita pasangan pergi atau anak pergi ke sekolah dalam kondisi keadaan yang sedang misalkan marahan gitu, karena itu akan menjadi penyesalan. Atau dengan anak ketika kita anak tuh menyesalkan, terus kita melahirkan bentakan-bentakan yang menyisakan rasa sakit hati dalam anak, pasti ketika tidur akan lahir penyesalan gitu. Nah itu yang harus bagaimana penyesalan itu kita minimalisir gitu, agar kita terus menjadi seorang ibu yang banyak kenangan manis nanti di masa-masa mereka sudah dewasa. Ya, mungkin itu saja sedikit sharingnya. Maka mungkin dilanjutkan dengan sharing dengan ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasih Bu Ustadzah. Sudah dalam ya, makin sebagai ibu sudah semakin ini ya, tugasnya ibu-ibu berjihad untuk menjaga rumah tangganya sebaik mungkin, itu tadi yang ditangkap. Baik ibu-ibu, boleh kalau ada pertanyaan ya Bu Ustadzah, boleh? Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau bercerita, atau mau bertanya, silahkan. Mudah-mudahan kita bisa sharing, bisa cerita bareng, bisa saling mengambil hikmahnya, karena satu ibu dengan satu ibu yang lain pasti punya pengalaman yang berbeda. Silahkan, mangga silahkan yang mau bertanya atau bercerita atau sharing, mangga. Mulai dari Bu Indri kali ya sharingnya. Saya sharing apa ya? Ya, yang jelas. Astri. Bu Astri silahkan.
Iya, Bu, mangga Bu. ya. Mau bertanya Bu Ustazah, kan apa ya, sebetulnya mah curhat ya sedikit gitu tentang menghadapi anak yang remaja gitu, yang apalagi sekarang gitu ya, anak-anak sepertinya kalau untuk beda kayak kita zaman dulu gitu ya, diberitahu kadang suka ngelawan atau misalnya kadang didengar kadang enggak gitu. Nah, itu solusinya gimana agar kita tetap sabar dan tetap memupuk akidah kepada anak-anak gitu di usia remaja gitu. Ya, gitu dari saya mangga. Terkait dengan yang beranjak usia remaja, mungkin terkadang kita suka lupa ya, lupa itu dalam artian tetap memperlakukannya dia sebagai anak kecil gitu ya. Jadi penyikapan kita juga jadi mungkin kurang apa ya, bisa jadi kurang diterima. Saya juga alhamdulillah dikaruniai 6 anak ya, dan sudah ada yang dewasa, ada yang SMA, ada yang sudah bekerja, ada yang SMA gitu ya, ada yang masih SD kelas 3. Ya tentunya beragam pada ya zaman itu beda-beda gitu ketika anak yang pertama dengan anak yang keenam. Nah di situ mungkin kita memang harus mengenal sisi-sisi ketika anak siap menerima ya, nah, bukan nasihat tapi lagi kalau nasihatnya agak ini kalau didengar anak mungkin obrolan kan ya, biasanya kalau lewat obrolan mereka itu lebih bisa menerima apa yang kita nasihatkan gitu. Kalau pengalaman saya ya, daripada ketika harusnya begini gitu. Nah, terkadang hal-hal tersebut yang membuat si anak tuh jadi apa ya, jadi ya kadang menjadi sekat lah gitu ya kita dengan anak-anak. Jadi sebaiknya anak-anak menjadi remaja itu lewat obrolan atau saat kita sedang berada di luar rumah, barangkali di luar rumah itu dalam artian sesekali kita jalan dengan salah satu anak gitu, tidak ngabri kan, saya lagi butuh berdua dengan siapa, dengan anak keberapa. Nah, itu mungkin harus dilakukan ketika kita memang ada hal-hal yang kan urgen gitu ya, ini disampaikan kepada anak tersebut. Nah, lewat obrolan saat makan bareng gitu ya, saat jalan bareng di motor gitu, itu menjadi salah satu waktu yang bisa jadi saat-saat yang tepat untuk menyampaikan, atau saat menjelang tidur itu juga bisa jadi. Makanya harus rumah kita tuh harus hangat dengan apa ya, sekalipun mereka sudah dewasa, sudah remaja gitu, bercanda bareng itu harus menjadi harus kita siapkan waktu-waktu tersebut gitu ya. Menyiapkan makanan kesukaannya itu jadi salah satu biasanya hal-hal yang akan mereka kenang sampai nanti gitu. Jadi insya Allah lewat obrolan gitu, lewat nasihat yang terlalu sakit, biasanya anak-anak itu malah jadi apa ya, jadi satu yang kita lewat obrolan insya Allah pelan-pelan mereka, dan kita pun obrolan itu jangan langsung ke gitu kepada hal yang kita ingin tuju gitu. Jadi obrolan itu harus, kalau kata orang Sunda mah apa ya istilahnya kalau yang misalnya tidak langsung kepada intinya gitu, seperti itu. Jadi obrolan yang ngalir aja, yang bisikan nasihat-nasihat tersebut lewat obrolan. Mungkin itu Jazakillah. Anggap ada ibu-ibu yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda ketika ya. Karena hari ini tuh kita dihadapkan kepada anak-anak itu harus belajar online gitu ya, sehingga HP itu pasti akan dia pegang sepanjang dia belajar gitu ya, pasti akan disisipi di sisi-sisi di tengah-tengah belajar itu dia bermain gitu ya. Nah, itu yang terkadang kita juga ya tadi harus terus mencari pola agar kita bisa masuk ke dalam hati anak itu
dengan ya mereka juga dengan kelapangan hati gitu, seperti itu. Jadi memang ya tadi dirasakan sama katanya bahwa berbeda ketika mungkin kita dulu sama kata ibu apa atau kata ayah apa gitu ya, langsung kita ini gitu ya, walaupun misalnya jadi dalam hati kita tuh tidak nerima pun gitu ya, tapi tidak membangkang gitu. Ya karena memang pasti polanya berbeda gitu ya. Nah mungkin kita pun ketika saat dulu dengan orang tua kita ada hal-hal yang menurut kita kok dulu ayah begini, kok dulu ibu memperlakukan saya begitu ya. Nah, itu yang harus kita potong. Berarti ketika hal-hal itu tidak mengenakan kita, kan begitu pun dengan anak kita. Ketika kita melakukan, karena biasanya pola orang tua kita ke kita akan ini juga gitu, pola kita kepada anak kita gitu. Itu yang harus kita cermati dan ketika itu adalah sebuah menurut kita sebuah bukan sebuah kesalahan tapi sebuah yang kurang tepat, maka kita perbaiki gitu. Ya, enggak. Baik, silakan ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mau ingin apa ya, cerita, curhat, silakan. Sharing. Sharing. Ini ada Bu Indri coba. Aku sharing. Chat Adang nih. Malu aku, sharing. Malu. Di chat Adang. Yang pasti sama ya Bu Ustadzah. Orang tua tuh punya ketakutan gitu loh. Punya ketakutan bahwa kita tuh kadang kayak gini. Lagi bareng-bareng sama keluarga gitu ya, sama anak, suami gitu, bahagia gitu rasanya. Itu saya memang selalu terbersit gitu ya. Kebahagiaan ini akan sampai nanti nggak gitu loh. Nanti jangan sampai gitu ya, ketika di pintu surga itu saya harus nunggu anak saya di mana gitu, atau anak saya nunggu ibu saya di mana gitu. Ya Allah. Itu jadi ya seringkali ya maksudnya ya Allah mudah-mudahan gitu ya, ibu-ibu kita semua di sini lah ya, jihadnya kita emang kayaknya gampang tuh gitu, tapi ternyata memang berat banget gitu, tingkatannya naik terus gitu, ujiannya naik terus gitu. Jadi mungkin dulu baru punya bayi, PR-nya cuman bagaimana sih menyusui, dia kenyang, dia tidur nyenyak gitu. Kemudian SD, ada lagi anak SMP, ABG, ya Allah kayak gini gitu. Terus memang sih apa ya harus semuanya diserahkan kepada Allah lah yang pasti, dan nggak lelah untuk belajar kalau saya bilang Bu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Ustadzah itu hari ini ya jadi insight lagi lah buat kita semua. Mudah-mudahan ya Bu semuanya kita bisa selamat gitu. Amin ya robbal alamin. Silakan Ibu yang lainnya, bisa ada yang mau bertanya. Sharing yang selalu ada. Pengalaman pribadi boleh. Ya, Kesulitannya masih sama sekarang, perannya ibu-ibu sama Bu sekarang mah sama gadget. Nah itu betul. Sama aja ya, ada dua yang sekolah online-nya, yang satu SMP, yang satu kelas 3. Ya itu tadi memang apa? Ya, kita jangan bosan untuk senantiasa menyampaikan bahwa mata ini karunia Allah, jadi apa yang harus kita pelihara, dipakai untuk apa? Ya bisa jadi anak kita melihat hal sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, tapi ya tadi ingatkan terus dalam artian dengan sentuhan-sentuhan yang kita tahu lah. Ibu itu pasti tahu titik lemah seorang anak. Bisa jadi saat sebelum tidur, bisa jadi saat makan, bisa jadi saat di perjalanan gitu ya. Sampaikan bahwa ini adalah titipan dari Allah gitu ya. Mata ini harus dipelihara dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi, termasuk melihat hal-hal yang ya tadi kita tidak tahu kan, anak-anak baru selancar ya di dunia maya lihat apa gitu ya.
Kan kadang kalau anak yang sudah itu mah masuk kunci gitu ya. Atau kita tidak, kalau mereka misalnya di HP di password gitu ya, kan kalau yang sudah punya HP sendiri, nah kita juga nggak bisa setiap saat masa ngepoin chatting anak-anak gitu ya, apa yang dilihat ada yang, walaupun ya tetap kita harus tadi kembalikan kepada akidah bahwa ya sekalipun bisa jadi hari ini mereka tidak langsung mendengar apa yang kita katakan, tapi insya Allah kita harus yakin bahwa suatu saat mereka akan mendengar apa yang kita katakan, bahwa mata ini adalah karunia Allah yang harus nanti dijaga dari pandangan yang tidak Allah ridhoi gitu. Yang melihat hal-hal dari ya termasuk apa ya, kan sekarang mah auratnya begitu ini ya. Kalau coba misalnya yang harus dilihat tuh dari YouTube, nanti ada iklan lewat gitu ya. Itu yang apa, memang doa kita tuh harus semakin kuat gitu untuk membentengi anak-anak dari hal tersebut gitu ya. Selain ya tadi diberikan kekuatan akidah untuk menyampaikan kepada anak-anak. Jadi saat bangun tidur, tentulah dengan bahwa matahari pagi itu adalah karunia Allah gitu ya. Dengan hal seperti itu dan hatinya menjadi lembut gitu, jadi lembut, terus mendengarkan apa yang kita sampaikan, sekalipun dia tidak saat itu tidak melaksanakan apa yang kita katakan gitu ya, tapi yakinlah hidayah ini adalah dari Allah gitu ya, ketakwaan keimanan ini juga atas karunia-Nya gitu ya, sehingga kita berada di sini, karena sesungguhnya musibah yang berat itu ketika kita sudah tidak respect terhadap amal soleh gitu. Jadi doakan pula anak-anak itu biar dimudahkan meraih kesalahannya gitu ya, karena tentunya anak satu dengan yang lain itu berbeda tantangannya dalam meraih kesalahannya gitu. Jangan ada anak yang satu misalkan sholatnya sudah mantap lah misalkan masjidnya gitu ya, yang satu anak misalkan ngaji Quran juga nggak usah disuruh, tapi ya bisa jadi kita juga diberikan ujian hari ini. Ada satu anak yang harus kita diurus, harus dibujuk-bujuk, harus di reward gitu ya kalau melakukan sebuah kebaikan. Nah, di situ mungkin makanya peran kita sebagai seorang ibu untuk keunikan anak yang satu dengan yang lain berbeda, dan kita tidak boleh sama sekali membanding-bandingkan gitu ya, karena itu yang terkadang suka terlontar tidak sengaja, dan itu tentunya sangat kalau yang saya ini sangat menyakiti hati anak gitu ya. Kita membeda-bedakan, yakinlah bahwa setiap anak itu adalah titipan yang harus kita jaga sebaik-baiknya, dari jasadnya, dari ruhiahnya, dari pikirannya gitu ya, kita itu dengan hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan tadi bahwa tempatkanlah semua anggota keluarga itu di dalam hati kita, misalnya katakanlah kepada anak bahwa setiap anak punya ruang tersendiri di hati umi gitu ya. Jadi semua spesial di dalam hati uminya gitu ya. Hati bundanya, di ibunya gitu, hati mamahnya gitu. Sehingga si anak tuh tetap percaya diri seperti itu ya. Ya, kayak ini. Ada lagi ibu-ibu, mangga, jangan malu-malu. Kalau majelis ini biasanya kalau pas sebelum corona biasanya berapa ini, sebelum ada COVID ini biasanya bulan sekali. Mangga Bu. Kalau taklim seminggu sekali, Ustazah. Kalau untuk sisternya sebulan sekali. Oh, kalau pengajiannya sudah minggu sekali. Oh, luar biasa ya, insya Allah. Ilmunya sudah yang sekali mah. Ini baru mulai yang seminggu sekali lagi. Kalau bulan sebelum Ramadan, iya, minggu sekali.
sempat 2 minggu sekali. Oh, tetap lewat Zoom gitu. Ya, Zoom. Kalau sisternya sebulan sekali. Ya, sister tetap sebulan sekali. Oh, ya luar biasa ya. Mohon doanya Ustazah. Ya. Karena tentunya tidak mudah ternyata ya. Gaya pisan kayak apa aja ya. Kenapa? Nggak kenapa-napa sih ya, terpenting ininya sih kadang up and down-nya gitu. Itunya aja sih. Karena tentunya berbeda antara di depan layar sama langsung ya. Langsung gitu. Jadi ada tantangan tersendiri. Mungkin karena memang butuh ini aja ya, butuh adaptasi. Ya. Tapi lama-lama jadi seneng banyak kerasa kelebihannya karena bisa ngurus segalanya gitu di rumah. Nah, ya disyukuri aja ya. Iya betul. Ya, jadi banyak waktu untuk di rumah walaupun dengan aktivitas. Ya kita ketika kita nge-zoom juga kan anak-anak itu yang penting ngelihat ada sosok di situ, ada ibunya, dia merasa tenang gitu ya. Mohon. Ya kayak contoh mungkin kayak misalnya pelukan sebelum tidur gitu ya. Yeah. Sebenarnya nggak ini nyaman kita juga ya gitu ya, tapi ternyata pelukan itu menghantarkan dia dengan tidur dengan tenang gitu ya, dengan nyaman itu. Biasanya saat menjelang tidur itu kan ini saat istirahat, refresh, maka lahirkanlah kata-kata yang kita dari doa-doa terbaik kita untuk anak kita ya. Amin. Masih mumpung masih bisa meluk, nikmati aja gitu ya. Ya udah besar mah ya belum tentu juga bisa sering-sering gitu ya. Kan kalau misalnya anak balita gitu ya, biasanya menjelang tidur kan kalau nggak didongengin sambil dipeluk atau hal-hal lain yang ya rutinitas yang membuat dia menyenangkan dan ya tadi membuat refresh ya. Karena pasti penyesalan ketika anak menjelang tidur itu dalam kondisi nangis gitu ya. Nangis karena apapun biasanya, ya baik dimarahin kita gitu ya, atau ada permintaan yang tidak tertunaikan gitu. Nah, tentu saja jadi sekarang gini, terkadang ada suatu waktu yang membuat kita tuh, engkau anak tuh misalkan anak tuh suruh makan, tapi ketika anak mau makan kitanya lagi kagok misalkan ya, tinggal udah lewat tuh si anak tuh mau makan, nanti saat anak udah lewat mau makan kita ngejar-ngejar lagi, ayo makan misalkan gitu ya. Nah itu hal-hal yang rengkan seperti itu dinikmati mumpung kita masih bisa menikmati rengkan itu. Ya udah gede mah nggak kan mungkin kita minta dia sudah bisa ambil makan sendiri gitu. Tapi sesekali ya anak-anak yang sudah besar pun biasanya mengenang masa lalu nih suapin gitu ya. Kan anak-anak manggilnya Umi suapin dong gitu. Jadi saya kan 6 anak ya, jadi ketika makan bareng itu jadi 6 suap. Ya. Jadi ngambil piringnya yang besar gitu. Jadi hal-hal tersebut kebiasaan yang ya harus tetap ada lah dalam rumah kita gitu ya. Saat ngaji bareng gitu ya, dijadwalkan saat ngaji bareng, dijadwalkan kita bercanda bareng gitu ya. Jadi bareng itu jangan hanya pas ibadahnya gitu, tapi pas saat ya bareng juga hal-hal dari yang menyenangkan ya, jalan-jalan atau hal-hal lain yang membuat anak-anak kita nyantai gitu. Nyantai itu dalam artian dengan kita tuh mengalir gitu. Kan anak-anak hari ini juga luar biasa ya, walaupun online tugasnya juga luar biasa banyak gitu. Tugasnya banyak. Terkadang di tugasnya juga kita bisa dampingin, kadang enggak ya. Karena kita bisa jadi sibuk dengan yang lain gitu. Tadi bahwa diselaraskan semua tugas kita sehingga insya Allah semuanya berbuah menjadi amal soleh dan tentunya menjadi bekal kita nanti bertemu di akhirat kelak itu. Terus jangan sesekali ketika kita menemukan kekurangan anak tadi, kita karena ya tadi harus terus berusaha mencari kata-kata positif gitu. Kata positif dalam artian ketika kita menemukan hal yang tidak sesuai harapan, maka pertama ya berdoa kembali lagi gitu ya, berdoa karena
saya sudah kita harus sangat yakin bahwa dengan doa itulah senjata kita yang terakhir ya, anak-anak bisa di dalam perlindungan Allah ketika dengan kita gitu, begitupun dengan pasangan kita gitu, bagi yang mungkin pasangannya jauh gitu ya, ya tidak selalu berada di rumah gitu ya, itu juga tantangan luar biasa bagaimana mengkondisikan anak-anak seorang diri, makanya mungkin perlu, sekarang mah mudah ya, ketika kita jauh ada video call gitu ya, video call bisa bareng dengan anak-anak, kondisikan ya tadi bisa kita kondisikan ya tadi ngaji bareng, literasi mungkin ya, literasi membaca gitu, membaca bareng anak-anak, sekalipun anak sudah besar nggak apa-apa, karena terkadang anak itu ya pengalaman ya, anak yang sekarang sudah bekerja pun, ketika saya mengulang dongeng masa lalu gitu, kan dulu mah belum ada gadget ya, jadi kita banyak waktu untuk mendongeng gitu ya, dengan berbagai buku-buku yang ada gitu ya. Kadang kita diimprovisasi gitu ya, dongeng-dongeng itu dengan gaya kita, itu ternyata ketika dia mendengar di masa dewasa masih ini gitu, aku masih ingat dongeng waktu itu gitu ya. Karena kadang dongeng itu diulang-ulang tuh bukan jadi bosan gitu, ternyata mereka senang gitu ya, karena memang kisah-kisah itu membuat itu pesan-pesan yang tersampaikan gitu ya, baik dari si akidah gitu ya, karena mah banyak ya, ada buku-buku paket sirop gitu ya untuk anak-anak itu, jadi bisa jadi media kita menanamkan akidah, terus mengenalkan Rasulullah lebih dalam gitu ya, tentang berbagai, bahkan bisa jadi kita pun belajar lagi gitu ya tentang berbagai peperangan yang ada dalam sirah kisah Rasulullah SAW gitu ya, berbagai buku yang luar biasa lah ya, insya Allah bisa kita gunakan untuk menanamkan akidah, terus mereka juga jadi gemar melaksanakan sebuah amal gitu ya. Kalau dulu mah kan kita harus referensinya sedikit gitu ya, kita harus berusaha mencari ngadongeng dengan tokoh yang kita sendiri ciptakan gitu ya. Itu ya, mangga. Baik. Mangga, ada lagi ibu-ibu? Hayu ibu-ibu. Bu Sasa tadi sudah menulis semangat. Mana Bu Sasa? Bu Sasa, ayo mangga. Kalau ada yang mau diceritain. Nggak ada ya Bu Sasanya. Bu Oci. Mungkin ini rata-rata di sini udah berapa tahun pernikahan tuh? Saya 17, Bu. Oh, Barakallah. Berarti dengan putra berapa Teh Indri? Kenapa? Putranya saya berapa? dua, satu yang paling besar 15 tahun umurnya, yang kecil 10 tahun. Oh, 10 tahun. Berarti usia SD dan SMP ya? SMP-nya mau SMA ini Bu. SMA, oh jadi iya. Ternyata memang mengagetkan ya, fase dari anak bukan balita ya, anak SD gitu menjadi anak ABG, itu fase yang cukup mengagetkan. Jadi, dan itu ternyata nggak terjadi pada saya aja gitu ya, teman-teman saya juga pada cerita. Jadi ada teman saya malam-malam itu Bu Ustadzah, telepon saya jam 10 malam lah, dia nangis gitu, dia mendapati kenyataan anaknya kok hari ini bohong gitu sama dia, dan dia sedih gitu, kok dia kenapa bohong, padahal kalau tidak bohong aku pun mengizinkan gitu loh untuk itu. Ya saya bilang bahwa ya memang kayaknya anak ABG tuh mungkin memang lagi begitu gitu loh, nanti ketika gimana lagi mencari sesuatu gitu ya Bu Ustadzah. Jadi kayaknya nanti kalau udah mulai establish gitu jiwanya di usia mungkin SMA kali ya, SMA kelas 2 mungkin sudah establish, mungkin akan nggak begitu gitu loh. Cuman memang
apa ya, saya pun merasa bahwa ternyata banyak kejutan-kejutan ya yang saya nggak boleh kaget-kaget banget gitu, dan harus dibekali dengan ya pengetahuan gitu. Tanya sana sini, curhat sana sini gitu. Dan ya lumayan lah dengan jalan seperti itu. Jadi ya rasanya tuh oh ya ada yang menemani nih bareng-bareng gitu. Terutama sih sama suami lah ya tentunya. Cuman kan suami tuh kan kadang-kadang ya waktunya malam, itu pun sisa sedikit gitu loh, dia sudah capek dengan kerjaannya. Akhirnya ya nanya teman, atau ya ini melalui forum-forum seperti ini gitu ya, bertukar cerita atau bertukar ilmu gitu, Bu. Karena memang ini ya, anak usia SMP itu dia anak-anak bukan, maksudnya dewasa secara mengambil keputusan juga belum gitu. Ya. Jadi memang saat-saat pendampingan betul ya, saat SMP itu makanya di antara ya kalau anak-anak kebetulan yang 3 tuh boarding ya, tapi memang di boarding itu dia juga plus minus ya, pembentukan yang dengan sistem itu ya bisa jadi si anak-anak tuh pada saat itu luar biasa gitu ya, bagus, tapi ketika hal tersebut tidak dilanjutkan di rumah, maka tetap aja gitu akan menjadi ya kembali kepada ya tadi bahwa tetap harus dikondisikan di rumahnya. Jadi ketika pulang pesantren, bagi anak-anak yang SMP-nya pesantren ya, jangan pengen simsalabim bahwa anak-anak ketika keluar pesantren itu jadi anak yang wah luar biasa gitu. Enggak juga kalau kita tidak bisa mengkondisikan di rumah. Di rumah itu dalam artian ya diselaraskan gitu ya. Dan kita jangan berpikir bahwa ketika anak pulang pesantren itu wah ngajinya jadi rajin gitu ya, pasti akan tilawah terus gitu sholatnya. Tidak, tetap aja mereka tuh masa-masanya gitu ya. Masa-masa itu dalam artian tetap harus diingatkan gitu ya. Karena ketika kita menerapkan berpikir bahwa ketika dia pulang pesantren harus tetap gitu ya, sesuai dengan apa yang ada dalam kita, maka nanti si anak tuh satu pulang ke rumah tuh ingin kenyamanan gitu, tapi ternyata si bunda sama itu malah lebih galak dari guru pesantren gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi ya tadi bahwa tarik ulur lah ya, tarik ulur untuk anak-anak kondisi yang sedang dalam pencarian jati diri gitu ya. Insya Allah ya tadi bahwa insya Allah apa yang dia dapatkan di baik sekolah gitu ya, atau misalkan bagi yang pesantren di pesantren itu akan menjadi bekal buat dia gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh ngapain sih pesantren tetapnya ke rumah mah seperti ini gitu. Jangan sampai kita mengatakan hal tersebut, karena ya tetap sekolah itu hanya menjadi partner gitu ya, partner dalam rangka membentuk anak kita menjadi anak yang kokoh secara keimanannya, cerdas secara fikriyahnya gitu ya, dan hal-hal lain gitu ya untuk keseimbangan ruh, jasad, akal gitu ya. Iya tadi tetap dikembalikan kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, karena pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab kita gitu. Tapi ketika kita menyekolahkan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk kita agar pada zamannya dengan tantangan yang luar biasa gitu hari ini dan nanti ke depan dengan harapan mereka punya iman yang kokoh, punya kecerdasan yang kuat untuk menghadapi berbagai gelombang gitu, gelombang kehidupan gitu, dan tentunya punya fisik yang kuat gitu ya. Dan anak-anak juga fisik anak-anak juga harus diperhatikan bahwa mereka menjadi muslim yang tawazun ya, tawazun dalam artian ya rohiyahnya kuat, keimanannya kuat, fikriyahnya juga terasah gitu ya, dengan berusaha untuk membekal dengan ilmu yang dari berbagai sisi ya, tidak hanya ilmu agama menjadi yang utama, tapi ilmu lain juga harus mereka serap gitu ya dengan tantangan hari ini. Dan fisik yang kuat itu akan menjadikan dia ya tadi tidak mudah nanti
tidak mudah sakit gitu ya. Minimal kita juga olahraga bareng, jalan pagi, bersepeda bareng gitu ya. Banyak media-media yang membuat kita bisa bersama gitu ya. Tapi kalau misalkan saat mudik nih ya, biasanya menjadi salah satu mau tidak mau anak-anak kita berada dalam satu kendaraan ya. Nah pasti di situ akan insya Allah akan tercipta kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari candaan, dari apapun gitu ya. Nah hal-hal tersebut yang harus ini ya, harus dilestarikan, harus dilahirkan, diciptakan oleh kita dan anggota keluarga yang lain gitu. Jadi rumah kita tuh jangan sampai sepi gitu ya. Itu dalam artian tidak ada ketawa candaan anak-anak. Termasuk kita juga harus ada waktu kita dengan diri kita gitu ya, maksudnya makanya pengalaman gitu ya, bahwa selesaikanlah urusan kita dengan Allah di pagi hari. Di pagi hari itu dalam artian ketika kita sudah bangun, makanya ibu mah mungkin tidurnya tidak bisa sesuai dengan aturan kesehatan ya. Kalau kita bisa tidur 8 jam nanti ada hal-hal yang bisa jadi terbengkalai. Jadi ketika kita sudah bisa bangun untuk sholat malam, maka tunaikanlah hak-hak Allah dari diri kita sebagai hamba Allah, sholat duha, zikir pagi gitu ya, sehingga kita menjadi punya bekal, punya modal gitu ya, untuk melangkah di siang hari. Sehingga dari tadi ketika ruhiyah seorang ibu itu kuat, insya Allah tidak mudah marah gitu ya. Ketika anak rewel juga bisa mengatasinya dengan baik gitu ya. Dia tidak mudah down gitu ya. Walaupun memang tentunya ketika kita punya balita kondisional ya, berbeda dengan anak-anak yang sudah besar, kita bisa leluasa di pagi hari itu sholat duha gitu ya, sehingga jam 6:30 itu sudah bisa selesai urusan kita dengan Allah. Sholat malam, sholat subuh, zikir pagi, insya Allah di antara jam 5 sampai jam 6 itu mungkin kita bisa menyiapkan makanan buat anak-anak. Nah setelah jam 6 kita kembali gitu ya. Dan apalagi kalau yang sudah besar bisa berbagi tugas dengan anak-anak, pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi kita insya Allah bisa leluasa menunaikan hak Allah di pagi hari ya. Sampai sholat duha kita tunaikan. Itu sih kalau yang saya, karena ketika kita misalkan di pagi hari lalai dari tilawah Al-Quran, maka Allah itu akan menyibukkan dengan berbagai hal yang pengajian bentar. Duduk. Ya, seperti itu. Jadi, tunaikanlah semuanya. Selama kita memang bisa menunaikan, kecuali ada hal urgent yang harus dilakukan pagi hari. Ya, karena insya Allah setiap aktivitas, setiap amal soleh itu ada waktunya. Gitu. Tapi ketika kita menundanya dari satu amal soleh, maka akan menunda hal-hal yang lain gitu. Ya, mungkin itu ya. Baik. Terima kasih Bu Ustadzah. Ibu-ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita tutup saja Bu Ustadzah? Sudah jam 5. Ya, sudah jam setengah 5 lebih ya ini ya. Jam 5. Jam 5 kalau bisa ya. Jam 5 ya, menjelang persiapan maghrib. Ibu tutup aja. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih atas ilmunya Bu Ustadzah. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua dapat ini yang baru ya, ilmu baru, masukan baru, buat selanjutnya kita terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti yang Bu Asi sudah tulis tadi di kesimpulan hari ini, rumah tangga yang soleh menjadikan lingkungan atau masyarakat yang soleh. Rumah tangga yang soleh berarti ibunya harus berjihad untuk itu. Banyak jihadnya ibu, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi hamba Allah lah. Mudah-mudahan kita dikuatkan semua
dimampukan untuk itu ya Bu Ustadzah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu semuanya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di kajian-kajian selanjutnya, kajian sister dan kajian-kajian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun semuanya. Nuhun. Punten, Terima kasih Bu. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita sehat semua, sehat selalu ya Bu. Nuhun. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di offline ya suatu Ya, saat. amin. Amin. Ke Baitul Ihsan ya Bu. Insya Allah. Bu Fitri, Bu Yeni, Bu Lestari, Bu Eva, Bu Cindy, Bu Hartati, jazakallahu khairan katsiran semuanya. Baiklah. Mangga Ya, Ibu. jika Izin mau. pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.